keinginan. Kalau dia masuk kebutuhan maka dia harus dipenuhi. Tapi kalau merupakan keinginan maka tidak harus dipenuhi. Sudah bisa Bu bedakan antara kebutuhan dan keinginan? Sudah bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi segera, ya enggak Bu? Ya, beras itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan harus dipenuhi segera. Kemudian kalau kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Ya, mengganggu kehidupan. Sementara kalau keinginan itu masih bisa ditunda, tidak harus segera, dan juga jika tidak dipenuhi tidak terlalu banyak mempengaruhi kehidupan seseorang. Oke, saya mau menanyakan ya, kita main games. Ini ada games apa, kuis kebutuhan dan keinginan ya Bu ya. Sebutkan pengeluaran Bu Lili. Ini saya nanti sebutkan pengeluaran Bu Lili. Ibu yang memberikan pengertian ini nanti masuk kebutuhan atau keinginan. Dari kita lihat cerita Ibu Lili masuk kebutuhan atau keinginan ya Bu ya. Yang pertama bayar listrik, masuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Butuh ya bayar listrik, kalau nggak dibayar listriknya mati. Oke, kemudian uang jajan, kebutuhan atau keinginan? Uang jajan butuh atau ingin kalau jajan? Ingin. Ingin ya. Jadi kalau jajan masuk ke keinginan. Kalau nggak jajan nggak apa-apa ya sebenarnya, cuman karena pengen aja gitu kan. Kemudian bayar utang, butuh atau ingin? Butuh. Ya, ya butuh karena ini merupakan kewajiban kita dengan orang lain, bayar hutang. Kemudian tas baru, kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Keinginan karena tas lama sudah ada. Ya, pakai dulu yang lama. Kemudian arisan. Jangan. Arisan kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Karena kalau arisan itu kan bisa sambil menabung ya Ibu ya. Kemudian beli makanan dan susu, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Butuh Bu ya, susu, makanan. Kalau nggak makan lapar, kalau lapar lemes ya. Kemudian perlengkapan mandi, butuh atau ingin? Kebutuhan. Kebutuhan mandi. Mandi pakai sabun? Pakai ya. Ada yang nggak pakai sabun? Nah, nggak ada ya zaman sekarang. Kemudian tabungan, butuh atau ingin? Tabungan? Ingin. Tabungan itu butuh atau ingin? Butuh. Butuh ya. Tabungan itu butuh ya. Nanti kalau suatu waktu ada apa? Kalau suatu waktu ada kebutuhan, misalkan sakit atau apa, kan kita punya tabungan lebih enak gitu ya. Kemudian rokok, nah ini rokok. Kebutuhan apa keinginan Pak? Keinginan. Keinginan ya. Rokok itu tidak ada manfaatnya, jadi masuk keinginan. Selanjutnya yang terakhir, pulsa telepon, butuh atau ingin? Butuh. Butuh ya. Bisa jadi butuh, bisa jadi ingin. Kalau misalnya mau untuk telepon penting itu berarti butuh. Tapi kalau cuma untuk pengen nelpon tapi tidak terlalu penting itu kan berarti ingin. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ini tadi kita sudah bedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhannya ada bayar listrik, bayar hutang, arisan, makan, tabungan. Bayar keinginan, uang jajan, baru rokok, ya itu termasuk keinginan. Cuman begini Bu ya, kebutuhan dan keinginan masing-masing itu kan beda ya. Ada yang memang di satu orang bisa jadi keinginan, tapi di orang yang lainnya bisa menjadi kebutuhannya. Nah, di sini kita harus sampaikan bahwa agar pengeluaran dan dapat seimbang dengan pendapatan. Nah, kemarin kan kita sudah mengelola keuangan ya, yang mana pengeluaran lebih besar dari pendapatan itulah yang dapat menjadikan masalah ekonomi. Nah, kita harus
pengeluaran dan pendapatan. Caranya adalah kita harus mengurangi, di sini Bu ya, mengurangi, menunda atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Ya, keinginan. Tadi kan kita sudah bedakan dua ya, kebutuhan, keinginan. Nah, yang keinginan ini harus dikurangi, tunda atau batalkan. Kalau punya uang monggo boleh jajan, tapi kalau nggak punya berarti tunda dulu atau kurangi dulu. Kemudian seperti rokok gitu ya. Kalau rokok biasanya 1 bungkus sehari, kurangi jadi setengah bungkus, atau misalnya 2 bungkus sehari, kurangi jadi 1 bungkus begitu ya. Jadi agar seimbang pengeluaran dan pendapatan itu yang harus dikurangi adalah keinginan. Oke, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengupayakan agar pengeluaran itu seimbang dengan pendapatan. Di sini kita ada flip chart yang ini ya Bu ya. Ini bisa dilihat, kebaca atau sampai belakang? Baca. Ya, ini ada anggaran bulanan keluarga. Anggaran bulanan ini berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Namun pengeluarannya itu yang kita tuliskan adalah yang berupa kebutuhan ya Bu ya. Keinginannya kita harus kurangi, tunda dan batalkan. Ini Bu ya. Di sini ada upah Ibu Lili 180.000. Kemudian upah Pak Rusli 480.000. Dapatlah pendapatan beliau berdua ini adalah 660.000. Nah, uang jajan di sini dikosongkan karena dia termasuk keinginan. Kemudian ada tabungan dan lain-lain sampai bawah. Nah, kita susun anggaran ini berapa uangnya. Nah, nanti kita susun anggaran keluarga kita yang merupakan ini keinginan, jangan lupa untuk kurangi, tunda atau ini yang belum ada angkanya, ini keinginan Bu ya, yang sudah angkanya, ada angkanya, ini kebutuhan. Kita bisa hitung nanti sama-sama, kita hitungnya mana yang bisa dikurangi, bisa ditunda atau dibatalkan. Nah, tapi misalnya ini Bu ya, uang jajan Dewi di sini aslinya kan 5.000 per hari, kita bisa kurangi misalkan 1.000 atau 2.000 gitu ya. Yang keinginan. Dalam menyusun anggaran ini yang paling penting itu adalah kita perlu mendiskusikan dengan anggota keluarga kita, dengan suami, dengan istri, atau dengan anak-anak juga, agar ada kesepakatan bersama. Jadi jangan susun sendiri-sendiri ya. Susun sama-sama, ada kesepakatan bersama, sehingga bisa digunakan bersama-sama anggaran yang sudah dibuat ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sampai ini bisa dipahami? Paham. Ini yang diam ini paham atau tidak? Paham Bu. Paham, alhamdulillah. Kita coba yuk yang lagi. Uang tidak cukup? Ya diatur. Ya diatur.